Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi kita belajar matematika. Oke, dari judul udah kelihatan ya, kita mau bahas tentang bentuk aljabar. Ini merupakan materi kelas 7 ya, setelah bab himpunan. Oke. Nah, apa sih yang disebut dengan bentuk aljabar? Ya, kita langsung bahas tentang bentuk aljabar. Ada beberapa bentuk aljabar, di antaranya yang pertama, cut, ini dia, variabel. Apa sih variabel tuh, Kak? Gampang ya, kita pakai bahasa kita sendiri aja nih. Variabel itu apa sih? Variabel itu biasanya berupa simbol ya, simbol. Ya, bisa simbol apa aja. Biasanya berupa huruf ya, berupa huruf, huruf X, huruf A ya, huruf Y, huruf AB, huruf apapun ya yang disebut dengan variabel. Jadi variabel itu cuma kalau misalkan di situ bentuk-bentuk ada hurufnya atau simbol kotak atau apa disebut, nah itu disebut dengan variabel. Oke, ntar kita bahas contoh-contohnya. Nah, kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien itu apa, Kak? Koefisien itu berarti adalah banyaknya si simbol itu atau banyaknya hurufnya ya, banyaknya variabel lah kira-kira gitu. Banyaknya variabel. Artinya apa? Artinya dia adalah angka yang menemani si variabel ya. Jadi kalau misalkan nanti ada A, di depannya ada angka 2, berarti A-nya ada 2 nih, 2A. Nah, berarti si 2 ini adalah sebagai koefisien. Oke. Jadi yang pertama kita bahas tentang huruf, ada simbol atau suatu bentuk yang pokoknya ada simbol lah di situ ya. Nah, itu ada variabel. Kemudian si simbol ini depannya ada angkanya nih. Ada angkanya atau mungkin dia nggak ada angkanya, misalkan cuma A doang ya, berarti sebenarnya dia cuma satu ya, satu A, cuma nggak dituliskan satunya. Nah, itu berarti si satu itu adalah koefisien. Oke. Kemudian ada lagi konstanta. Konstanta itu apa ya? Konstanta itu adalah angka angka aja ya, angka aja. Kalau di situ ada angka 2 ya, atau dia tidak memiliki variabel ya, tidak memiliki variabel. Tidak memiliki variabel. Jadi si angka itu ya angka aja, misalkan 2 2 ya, 3 3, 4 4. Nggak ada huruf ya di situ. Nah, berarti itu disebut dengan konstanta ya. Kemudian ada lagi apa namanya? Suku. Nah, suku itu apa? Ya, suku itu bisa variabel ya, ditambah dengan si siapa? Ditambah dengan koefisien. Nah, atau bisa juga dia konstanta. Nah, jadi itu adalah konstanta sendiri adalah suku. Variabel sama koefisien itu suku. Jadi mereka dipisahkan oleh tanda apa? Biasanya dipisahkan oleh tanda tambah ya. Dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Dipisahkan tanda tambah atau kurang. Jadi si koefisiennya, misalkan koefisien sama variabel 2x ya, nanti 2x ditambah 3. Nah, ada tanda tambah tuh ya, berarti 2x adalah suku, si 3-nya juga suku. Oke, daripada bingung-bingung udah contohnya langsung ya. Misalkan kita punya yang udah ada nih ya, 2x plus 3y. Ada huruf nggak di situ? Ada. Huruf apa? XY. Oh, huruf XY. Ini ada X, di sini ada Y. Oke, berarti kalau gitu, oh berarti variabelnya ada apa nih? Variabelnya atau simbolnya ada huruf XY, berarti variabel X dan Y dong. Iya, udah gitu doang. Simbolnya itu doang kan. Nah, si variabel XY ini punya angka nggak depannya? Ada tuh. Oh, berarti kalau gitu koefisien untuk X koefisiennya apa? Angka depannya oh 2. Oke, terus yang Y berapa? Oh, Y itu 3. Ada selesai ya. Variabel atau simbol hurufnya di situ ada X sama Y. Terus di depannya X sama Y ada angka. X nya depannya 2, Y-nya 3. Yaitu dia koefisien daripada X adalah 2, koefisien Y adalah 3. Terus si min 5 apa tuh? Ah, itu dia si min 5. Min 5 itu adalah ada variabel nggak di situ? Ada huruf nggak ada. Oh, berarti itu namanya konstanta. Nah, konstanta. Jadi si min 5 itu adalah konstanta. Kenapa? Karena dia angka doang. Nggak ada huruf yang nggak ada. Udah, nah itu namanya konstanta. Terus suku-sukunya gimana? Suku-sukunya. Nah, suku-sukunya di situ kita punya apa? Ya, ada 2x. Kemudian ada 3y. Karena 2x sama 3 dipisah oleh tanda tambah. Terus ada min 5 ya, min 5. Nah, mereka terpisah oleh tanda tambah.
atau kurang. Maka 2x, 3y, dan min 5 adalah suku-suku dari si itu tuh. Si bentuk aljabar 2x tambah 3y kurang 5. Oke, paham ya? Oke, contoh lagi. Misalkan kita punya, waduh, 2x kuadrat plus y, dadadadadadada. Nah, berarti apa nih? Ada simbol-simbol tertentu, ada apa itu variabelnya? Oke, kita punya di situ variabelnya ada x kuadrat. Oke, kemudian ada y. Oke, ada ab. Oke, terus apa lagi? Ada a doang. Oke, berarti variabel macam-macam nih. Iya, koefisiennya gimana? Koefisiennya berarti kita punya di situ untuk yang x kuadrat koefisiennya adalah 2. Oke. Untuk si y, nah y nggak ada angkanya, Kak. Gimana dong? Si y itu ada berapa? Ya ada satu. Oh ya udah, berarti dia koefisiennya 1. Nah, kita paham ya. Jadi sebenarnya itu ada 1y, cuma satunya nggak ditulis. Oke, paham ya. Kemudian di situ ada variabel AB ya, gabungan A sama B. Ada berapa koefisiennya? 10. Kemudian ada kemudian ada si A ya. Si A sendirian. Si A itu variabelnya berapa angka? 3. Oke. Koefisiennya 3 ya. Jadi masing-masing koefisiennya menemani si variabel. Kemudian ada yang sendirian nggak? Konstantanya. Konstantanya nggak ada, Kak. Semuanya pakai huruf. Ya udah, konstantanya nggak ada. Paham ya? Oke, terus kalau gitu sukunya gimana? Ya sukunya yang terpisahkan aja sama mereka semua. Apa dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang? Ada 2x kuadrat, ada y, ada 10ab. Nah, itu suku namanya. Kemudian ada 3a. Sip, mantap. Oke, paham ya? Berarti udah jelas ya berkaitan dengan variabel, koefisien, konstanta, suku ya. Itu adalah bentuk-bentuk aljabar. Oke, paham? Lanjut, kita bahas tentang apa? Suku yang sejenis. Wah, sejenis maksudnya apa, Kak? Sejenis itu adalah berarti mereka punya variabel yang sama ya. Sejenis itu berarti variabelnya sama. Variabelnya sama ya. Ya udah, lihat aja simbol huruf contoh. Misalkan kita punya 2x ditambah 5y ditambah 4 ditambah 3x dikurang 2y tambah 8. Artinya di sini suku yang sejenis siapa? Suku yang sejenis itu di situ 2x. Sini nih. Sama siapa yang ada x? Oh, ini 3x. Oh iya, oke. Berarti kalau gitu 2x nanti di yang sejenis dengan 3x. Nah, yang sejenis ya. Terus ada lagi di situ siapa? 5y. 5y sama siapa? Min 2y. Oke, minus ikutan ya. Kemudian 5y sejenis ya 5y dan min 2y. Kemudian siapa lagi? Ya, yang konstanta, nggak ada huruf ya. Ini 4 sama siapa? 8. Oke, berarti kalau gitu si 4 dan 8 adalah suku yang sejenis. Oke, gampang ya. Berkaitan dengan suku sejenis, variabel sama, simbolnya sama, itu dia sejenis artinya. Oke. Terus maksudnya buat apa, Kak? Maksudnya buat ini nih, penyederhanaan bentuk akar ya. Jadi kalau misalkan kita mau sederhanin bentuk akar, itu harus kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. Contoh langsung, misalkan kita punya yang pertama, kita punya tadi apa? 2x tambah 5y dikurang 4 ditambah 3x dikurang 2y ditambah 10. Nah, kita kelompokkan dulu nih yang sejenis. Siapa dulu nih? Si yang ada x-nya dulu deh, 2x. Terus sama 3x ya, 2x sama 3x. Terus kita dempet-dempetin aja dulu ya. Pepet-pepetin ya, barengan. Nah, itu dia 5y min 2y, kemudian min 4 sama 10. Nah, yang sama-sama konstanta. Nah, udah itu siapa ya, Kak? Dijumlahin atau kurangin sesuai dengan posisi dia operasinya. Di situ ada 2x tambah 3x. Maksudnya ya 2 mobil, misalkan x mobil lah ya, 2 mobil ditambah 3 mobil. Berapa mobil? Ya jadi 5 mobil lah. Ya udah, berarti 5x. Nah, gitu ya. Kebayang ya? Kemudian habis itu yang y 5y kurang 2y. Oh, berarti 5 apa nih? 5 sepeda dikurangin 2 sepeda. Jadi sekarang ada berapa sepedanya? Ada 3. Oke, berarti 3y. Kemudian apa lagi?
min 4 tambah 10. Nah, ini nggak ada ya, tinggal dijumlahin aja. Min 4 tambah 10 atau 10 kurang 4 alias berapa? 6. Udah selesai. Ya, kita kelompokkan suku yang sejenis gitu doang. Jadi intinya adalah kita kelompokkan suku sejenis, kita operasikan sesuai dengan yang sejenis aja ya. Sejenis aja. Oke, apalagi nih Kak? Oke, boleh yang lain ya. Kita coba dulu deh yang lain. Misalkan kita punya di sini ada 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 dikurang 2x kuadrat min 3. Dah. Terus kita kelompokkan sejenis siapa aja? Yang x kuadrat siapa aja? 3x kuadrat sama siapa? Min 2x kuadrat. Oke. Min 5x yang ada x-nya sama siapa? Nggak ada, sendirian. Oh ya udah biarin aja. Kasihan ya. 4 dikurang 3 ya, konstanta. Nah, oke, berarti kalau gitu 3x kuadrat dikurang 2x berarti 3 dikurang 2 aja berapa? 1. Tulis yang satunya Kak. Enggak juga nggak apa-apa ya, 1x kuadrat. Paham ya? 1x kuadrat satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian x-nya di sini minimal x doang. Oke, cakep ya. Terus sisanya 4 dikurang 3 nih. Berapa? 1. Selesai. Gitu aja, gampang ya. Oke, gampang banget ya berkaitan dengan penyederhanaan bentuk akar. Oke, udah kita bahas tadi bentuk aljabar, suku-suku sejenis dan penyederhanaan bentuk akar. Oke, sip. Udah cukup sekian gitu aja ya. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa apa Kak? Cut ya, klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya kawan-kawan kalian juga mendapatkan manfaat yang sama. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih dan assalamualaikum.